Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Agus Susianti duluan ini datangnya. Yang lain yang sudah masuk kelas bisa langsung online, maksudnya ini ya absen ya. Sambil menunggu yang lain datang. Teguh Susianti juga sudah hadir, saya catat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wiwi Rahayu juga sudah di absen. Baru 4 orang yang datang. Oh, Susanti. Oh iya, maaf. Kalau Susianti ini Agus ya, yang Agus ini. Iya, suka kembali. Maaf. Ya, alhamdulillah ya kita bisa online lagi di Wisik setelah kemarin mungkin ada error atau trouble di Wisiknya. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa kembali melaksanakan kelas online di Wisik. Semoga ini nanti sampai akhir kelas kita lancar ya. Siti Mariam sudah di absen juga, kemudian Watini sudah. Oh enggak kok, enggak. Kalau ngasih nilai, saya tahu yang mana yang Agus, mana yang Teguh, karena kan depannya beda jadinya. Insya Allah enggak keliru. Waalaikumsalam, Eka sudah di absen. Oh ya, berarti doanya ini min zilotus langsung diijabah ya sama Allah. Bisiknya jadi nggak error. Padahal tadi saya juga awalnya takut, gimana nanti kalau error, jadinya nggak bisa masuk kelas kan. Terus habis itu saya coba loginnya nggak bisa. Terus ternyata ada cara lain untuk login ya, alhamdulillah udah bisa. Watini sudah di absen. Waalaikumsalam. Sarah sudah di absen juga. Kotiah ya sudah di absen. Ini ada 8 orang yang masuk kelas. Kita tunggu lagi ya sampai 10, kemudian kita mulai. Yang kemarin tugasnya halaman 7. Halaman berapa kemarin ya? Halaman 68 ya? Ya. Siap-siap ya, yang belum membaca bisa dibacakan. Nanti gantian. Yang udah siap bisa ini ngacung atau nulis namanya di chat. Waalaikumsalam, Ratmi. Ya, sudah dicatat. Jadi ini nanti tugasnya saya nilai, yang baca yang kemarin pun juga sudah saya nilai. Jadi nanti kalau diusahakan semuanya bisa membaca, atau kalau misalnya lagi sibuk nggak bisa baca, bisa kirim inbox saja ke Facebook saya.
Yang baru datang silakan absen dulu. Waalaikumsalam ya Ayu, sudah saya absen. Oh, Watini mau duluan ya? Oke deh, ini udah 10 orang, kita bisa deh mulai dulu. Jadi yang lain siap-siap. Dibuka bukunya halaman 68 yang kemarin kita lanjutkan tugasnya itu ya, membuat ini ringkasan dari berita. Jadi bisa antri di chat, sebutkan namanya, nanti saya urut bacanya antri. Ini Watini udah siap belum? Katanya mau ini sibuk dulu. Udah siap ya? Oke. Yang kemarin sudah baca nggak perlu baca lagi ya. Buat ini saya udah nyala mikrofonnya. Ya silakan. Itu mana ya? Oh. Ya, langsung baca. Jadinya persaingan Pilpres 2014 antara Jokowi dan Prabowo. Majunya Jokowi Dodo atau lebih akrab dipanggil sapaan Jokowi menjadi capres PDIP mendapat sambutan dan sejumlah reaksi dari lawan politik untuk menentukan strategi pemenang Pilpres. Dalam sejumlah capres, Prabowo Subianto dinilai sebagai pesaing berat Jokowi pada Pilpres 2014 mendatang. Di berbagai sosial media atau kampanyenya, Prabowo sempat mengolok-olok dan meniru gaya bicara Jokowi karena dianggap Megawati mantan Presiden RI itu ingkar janji. Dua capres terkuat berada di pusat persaingan yang keras. Mungkin untuk pertama kalinya dalam sejarah politik di Indonesia, sosok calon wakil presiden bisa jadi kunci calon kemenangan seorang kandidat presiden. Setelah hasil hitungan cepat pemilu legislatif muncul, para kandidat capres Joko Widodo, Abu Rizal Bakri, dan Prabowo Subianto mulai bergerak merapatkan koalisi. Para partai politik yang didekati pun mengajukan calon wapres mereka. Pengamatan politik Universitas Indonesia Tamrin Tomagola menilai Jokowi tidak lari dari tanggung jawab sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan maju sebagai bakal calon presiden PDIP. Dia meyakini Jokowi akan membawa Jakarta dengan cara lain jika memenangi pemilihan presiden dan wakil presiden 9 Juni mendatang. Namun dengan demikian, status koalisi tersebut belum cukup untuk mengusung pasangan calon presiden karena belum memenuhi syarat presidensial threshold. Perolehan suara PPP dan Gerindra bila digabungkan 18,34%, sedangkan koalisi PDIP, Nasdem dan PKB sudah memperoleh 34,71%. Suara sah nasional melebihi ambang batas. Syarat untuk mengajukan capres sesuai Undang-Undang Pilpres adalah sekurang-kurangnya 25% suara dan nasional atau 20% jumlah kursi di DPR. Jika harus muncul poros ketiga, opsinya tinggal satu pilihan, yaitu Golkar Demokrat harus koalisi, tetapi jika bergabung dengan poros yang sudah ada,
maka hanya ada dua pasangan capres. Pertarungan Pilpres 2014 akan berlangsung seru dan akan terjadi persaingan ketat antara blok PDIP dan blok Gerindra. Sumber dari Yahoo. Oke, ya, makasih Watini. Kemudian selanjutnya yang dari Selawat ini yang ini dulu, ngacung dulu Ayu ya. Nanti Santi setelah ini ya, Wiwi ya. Eka sama Minzi sudah. Jadi nggak perlu ngomong lagi. Ya, silakan Ayu. Judulnya Pemilu Presiden Bisa Lebih Jujur. Pengamat politik Sumatera Utara, Sohibul Siregar memperkirakan pelaksanaan pemilu presiden tanggal 9 Juli nanti akan lebih baik dan jujur, karena masyarakat lebih bisa mengontrol pelaksanaan dan hasilnya. Selain sosialisasi pemerintah membenahi TPS, PPS, dan PPK, karena tempat tersebut merupakan terjadinya permainan suara pemilu. Banyaknya kecurangan terjadi pada pemilu legislatif lalu, terutama politik uang berupa jual beli suara sah, maka pemerintah harus kerja keras untuk menyadarkan masyarakat untuk menggunakan hak suara di pemilu presiden. Harus ada efek jerah agar pemilu kedepannya berlangsung jujur dan adil, sehingga masyarakat juga antusias memberikan hak suaranya dan pemerintahan semakin baik. Sumber Harian Medan Bisnis. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Ayu. Selanjutnya siapakah setelah Ayu nih? Kotiah ya? Oke, silakan bicara. Listrik sering mati, warga geruduk kantor PLN. Sleman, puluhan warga dusun Nologaten, Catur Tunggal, Depok, Sleman 2 kali menggeruduk kantor PLN area pelayanan DIY yang di Gedong Kuning pada Jumat 9/5/2014 dan Minggu 11/5/2014 memprotes pemadaman listrik PLN yang terjadi 3 kali pada jam-jam sibuk. Sekitar 30 warga mendatangi kantor PLN Minggu 11/5/2014 malam sekitar pukul 23.00 WIB. Kedatangan warga ke kantor itu adalah yang kedua kalinya setelah sebelumnya sekitar jam yang sama pada Jumat tanggal 9/5/2014 sekitar 10 warga dusun itu menggeruduk kantor tersebut karena keluhan yang sama. Ketua RT 9 dusun Nologaten Agus Supriyanto pada Senin mengatakan warga di RT-nya merasa terganggu dengan pelayanan listrik PLN yang sering mati. Listrik mati hidup selama 4 malam. Matinya pada jam yang sama 21.30 dan hidup lagi dari keesokan harinya, kata Agus. Agus menceritakan aliran listrik mati pertama kali terjadi Rabu tanggal 7/5/2014 di Nologaten RT 9 dan RT 8 RW 3 mulai pukul 21.30 WIB. Saat itu warga sudah lakukan kontak ke operator PLN tapi tak ada respon. Listrik baru nyala Kamis tanggal 8
itu 5 WIB. Kejadian serupa terulang Kamis tanggal 8 bulan 5 2014. Listrik padam mulai pukul 21.30 WIB dan baru nyala Jumat tanggal 9 bulan 5 2014 pukul 9.00 WIB. Puncak kesalahan warga terjadi Jumat tanggal 9 bulan 5 tahun 2014. Apa? Ya, sudah. 21.30. Sedikit lagi, Bu. Udah ada ya, Bu. Aku gak ada dilanjutin, Bu. Ya udah, nggak apa-apa, udah. Ini apa kena flu ya, flu sama batuk kayaknya. Jadi apa, minum obat aja. Terus apa, makannya yang banyak, nanti apa bisa sembuh, dibuat istirahat sebentar. Kemarin soalnya saya juga kena flu, terus makan yang banyak, habis itu saya itu minum obat, terus dibuat tidur, udah langsung sembuh besoknya, insya Allah. Selanjutnya setelah Kotia ini Wiwi ya. Setelah Wiwi terus Sarah, kemudian ini ya Santi. Oh iya, ini tadi ada yang baru datang itu Kusnul Fatima dan Ustadzun Hasanah, kemudian Riri ya, sudah di absen. Ya, sekarang saya nyalakan mikrofonnya Wiwi. Oh iya, malam Natalia akhirnya muncul juga ya, setelah berminggu-minggu menghilang dari kelas. Mungkin udah kembali ke Taiwan ya Natalia. Wiwi Rahayu susah nyalain mikrofonnya ya. Oh, Natalia masih di kampung. Wiwi nggak bisa dinyalain mikrofonnya. Ya udah kalau gitu ke Sarah aja langsung ya. Ya, halo Sarah. Halo Ibu. Sarah. Ya, Iya, halo Ibu. silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Prabowo bentukan Cikeas, ancam Jokowi dan Prabowo. Kesibukan partai politik dalam menentukan arah koalisi, namun mendukung calon presiden yang aduh kok deg-degan aku deg-degan Bu. Gak usah deg-degan, ngapain deg-degan? Langsung baca terus aja, gak usah mikir deg-degannya. Iya. Untuk mendukung calon presiden yang bertarung untuk memenang kekuasaan terus menjadi pembahasan menarik. Di sisi lain, Partai Demokrat belum terlihat sibuk menentukan arah koalisi, namun koordinator Gerindra Indonesia bersih Akda Mas Ardi, yakni Partai Demokrat sedang menentukan langkah untuk membuat poros koalisi. Saya yakin akan ada poros Cikeas ini. Hasil revisi Gerindra jilid akan, kata Ardi,
Jakarta Pusat Minggu 11 Mei tahun 2014 jika nantinya Demokrat membuat poros Cikeas tersebut akan menjadi masalah baru lagi calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto. Saya melihat justru saya menjadi masalah ini justru Prabowo. Nah, kalau Prabowo bisa memungkinkan Gerindra tetap dengan Golkar, ujarnya. Menurut sergap atau koalisi poros demi di Cikampek, tentu dengan PPP, PSK, PKB, Demokrat dalam sergap ini secara hasil dia tetap paling tinggi untuk memilih. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Sama-sama. Iya, terima kasih Sarah sudah berani mau membaca di kelas. Paling tidak cara membacanya sudah ada kemajuan dari yang kemarin, tetap semangat dan tetap belajar. Kemudian itu ada yang salah, Geranda ya, harusnya bacanya Gerindra ya, bukan Gerandra. Geranda itu apa? Maksudnya kan di situ nama partai, itu yang benar bacanya Gerindra. Terus kemudian ini kan perintahnya membuat garis besar isinya. Sedangkan tadi yang dibaca Sarah itu seperti artikelnya, maksudnya artikel murni, pakai bilang ujarnya Prabowo bilang bla 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 bla. Itu harusnya nggak boleh seperti itu, karena itu bukan garis besarnya. Jadi harusnya yang dibacakan itu inti poinnya menurut kalimat Sarah sendiri, bukan membaca langsung dari artikelnya seperti itu. Tapi terima kasih sudah berani membaca, paling tidak sudah ada perbaikan dari yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang lain setelah Sarah, Wiwi sudah bisa belum ya? Ini mikrofonnya nyalain. Kayaknya masih belum bisa Wiwi mikrofonnya ini. Kalau gitu saya ke Santi aja. Ana Meli gantian ya, nanti dulu mulai dari Banyak kejahatan seksual dan kekerasan fisik Indonesia sudah sakit. Halo? Sumbernya okezone.com, dipublikasikan 7 Mei 2014. Iya, silakan. Gak kedengeran apa Bu? Halo? Iya, lanjut aja. Di sini jelas suaranya Santi. Kejahatan seksual di Indonesia kian merajalela. Dalam kurun waktu 2 bulan, kejahatan dan kekerasan fisik terhadap anak terjadi di sejumlah daerah. Kasus kejahatan seksual atau pencabulan kini mengancam anak-anak di Indonesia. Seperti contohnya di Jakarta International School atau JIS. Seorang siswa Taman Kanak-kanak atau TK dicabuli oleh petugas cleaning service. Kini polisi telah menetapkan 6 orang tersangka dan 1 orang tewas. Selain itu juga kasus kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta Utara. Siswa yang bernama Dimas Cikita Handoko, umur 19, tewas setelah dianiaya oleh seniornya.
Tak hanya itu juga, kasus serupa terjadi di Sekolah Dasar Negeri 09 Kampung Makassar. Siswa kelas 5 Renggo Kadapi tewas setelah dianiaya oleh SY sebagai simbol. Fenomena ini sungguh memprihatinkan, hingga pakar hukum dan tokoh pendidikan Indonesia menilai kondisi tersebut sebagai cerminan bahwa kondisi moral bangsa ini sudah benar-benar hancur. Selain itu, pakar hukum dan tokoh pendidikan Profesor Dr. Haji Jailani Firdaus juga meminta kepada aparat penegak hukum agar bertindak tegas terhadap pelaku kejahatan seksual dan kekerasan fisik terhadap anak. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupi masalah ini. Masyarakat perlu diberikan pelajaran hukum yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Ya, sama-sama cantik. Selanjutnya ini ya, Bang. Ana Meli ya. Ana Meli ini uswatun hasanah itu ya. Oh ya, oke. Mikrofonnya udah saya nyalakan. Risalia sama Atun juga udah saya absen kok. Halo? Ya, Kerusuhan Vietnam anti Cina. Belasan pabrik milik pengusaha asing dibakar oleh massa di tengah aksi protes anti Cina di Vietnam. Para perusuh menyerang sebuah pabrik baja besar di provinsi Ha Tinh milik Formosa Plastic Group, investor terbesar Taiwan di Vietnam. Perusahaan-perusahaan Taiwan paling menderita karena aksi protes itu. Para perusuh keliru mengira perusahaan itu milik Tiongkok daratan. Peristiwa tersebut dipicu oleh langkah Cina membangun anjungan minyak lepas pantai 120 mil laut dari pantai Vietnam. Kedua negara sejak lama berseteru terkait tumpang tindih klaim di Laut Cina Selatan. Pemerintah di Hanoi mengklaim kawasan perairan di sekitar Kepulauan Paracel dan Spratly dan menuntut Cina membubarkan kegiatan penambangan di wilayah tersebut. Sumber tvbs news.com.tw dan solopost.com dan Republik DW. Terima kasih, Bu. ya, sama-sama. Uswatun hasanah ini beda sendiri ya beritanya dari Taiwan. Selanjutnya ini ada Dinda Arema juga yang ngacung. Halo, halo Bu. Halo Bu. Halo. Ya, silakan. Halo Bu. Sudah jelas? Jelas. Ya. KPK periksa Arjun Rahmat Yassin. Jakarta Aktual.com. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami kasus dugaan suap alih fungsi lahan Bopunjur. Pendalaman yang dilakukan yakni melakukan pemeriksaan terhadap sanksi. Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Rizky Duyanto, ajuan Bupati Bogor Rahmat Yassin. Ajudan RI periksa sebagai sanksi, kata Kepala Pemerintah dan Publikasi KPK Prihata Nugraha Senin 12 kemarin. Perlu diketahui KPK telah menetapkan Rahmat yaitu Bupati Bogor, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bogor Muhammad Zairin atau MS dan Francisco Severius Yohan Diep dari Bukit Jenggol Asri sebagai tersangka. Rahmat dan Zairin diduga sebagai pihak penerima suap, sementara Yohan sebagai pemberi suap. Kasus suap ini diduga terkait pemberian rekomendasi tukar-menukar kawasan hutan seluas 2,755 hektar
Di Bogor, Jawa Barat, nilai suap sebesar 4,5 Rahmat Yassin ditahan di rumah tahanan Rutan KPK Jakarta Selatan, sementara Kepala Dinas Pertanian dan Perhutanan Kabupaten Bogor, M. Zairin, akan ditahan Rutan Polda Jaya, Guntur Jakarta Selatan, dan Francisco Severius Yohaniap di Rutan Cipinang, Jakarta Timur. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Itu anaknya rewel. Selanjutnya coba ke mic-nya ini ya, Wiwi Rahayu ya. Dari tadi saya coba nggak bisa-bisa, semoga kali ini bisa. Wiwi masih susah ini saya nyalain mikrofonnya, nggak tahu kenapa ya. Kalau gitu ini yang udah ngacung juga Siti Aminah dulu deh, boleh. Halo, Bu. Halo ya, itu lagunya bisa dimatiin. Ya, itu lagunya bisa dimatiin. Sorry, bentar, Bu. Halo, kedengeran nggak? Sudah ya, dengar. Sudah ya, dengar. Muhaimin dukung Jokowi, Rhoma Irama hengkang dari PKB. Rhoma Irama di berbagai media televisi hari ini secara tegas menolak keras koalisasi PKB dengan PDIP yang mendukung calon Presiden Jokowi. Rhoma bersama timnya mengundurkan diri dari PKB karena Rhoma merasa dikhianati oleh Muhaimin Iskandar dan tidak adanya kejujuran dari pemimpin PKB itu. Maka ketika Ketua Umum PKB Muhaimin sudah mengambil keputusan politik mendukung PKB dan Jokowi, langkah yang diambil oleh Rhoma dan timnya itu memilih mengundurkan diri dan mencabut dukungan dari PKB. PKB sendiri sudah dicaplok oleh Kolang Marat Cina yang sekarang menjadi bos Lion Air, yaitu Rusdi Kirana. Maka sangat paralel kebijakan PKB yang mendukung PDIP dan Jokowi dan memiliki chemistry antara PKB, PDIP, Mega, dan Jokowi. Sebuah rekayasa politik dari kalangan salibis Cina yang menggunakan orang-orang yang berjubah Islam dan ulama. Sumber dari Avega DBS Islam.com. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya ini siapa lagi yang mau membaca? Oh iya, ini tadi si Sarah bilang pengen lihat mukanya, masa cuma kerudungnya. Ini soalnya tempat duduk saya tuh terlalu pendek jadinya. Bingung juga gimana cara ngatasin. Gak apa ya, gini aja. Lanjut, siapa lagi yang belum membaca? Tadi kan Wiwi udah selesai tuh, tapi kayaknya mikrofonnya nggak bisa, jadi boleh dikirim ke inbox saja, nggak masalah. Ini yang belum, Atun, kemudian Risalia, Riri, kemudian Agustina, Amini. Ayo yang lain
Atau misalnya nggak bisa bersuara, bisa ini aja, kirim ke inbox. Kalau nggak ada yang mau ini membacakan lagi, saya ini ya. Saya lanjut ke topik selanjutnya. Oh, Wiwi, coba lagi ya. Ini loadingnya masih sama, itu masih susah di Wiwi. Kalau gitu mungkin coba ke ini Riri. Coba masih kemeresek apa enggak nih suaranya. Aktifnya susah juga ini, Riri. Mikrofonnya susah aktif. Kalau gitu sementara ini ya, lanjut ke topik selanjutnya aja. Nggak apa-apa, nanti yang belum bisa bicara bisa ini aja, kirim tugasnya ke inbox saya. Nah, jadi yang selanjutnya kita belajar untuk merangkum isi tabel atau grafik. Dan indikatornya mengungkapkan secara lisan atau tertulis isi tabel atau grafik yang terdapat dalam bacaan ke dalam beberapa kalimat, kemudian merangkum isi informasi dari suatu tabel atau grafik. Nah, jadi semuanya kan pasti pernah menemukan tabel atau grafik entah dalam bacaan, artikel, atau juga mungkin laporan, dan tidak semua orang mampu membaca tabel atau grafik dengan tepat. Maka dari itu kita perlu mempelajarinya agar kita dapat mendeskripsikan tabel atau grafik dengan tepat. Nah, jadi ada beberapa cara untuk membaca tabel atau grafik ini. Yang pertama, bacalah judulnya. Membaca judul merupakan kegiatan pertama yang harus dilakukan karena untuk mengarahkan pola pikir kita. Judul memberi gambaran tentang isi tabel atau grafik yang akan kita baca. Yang kedua, bacalah keterangan yang ada di atas, bawah, atau sisinya. Keterangan itu merupakan kunci penjelasan tentang data yang disampaikan. Misalnya dalam bentuk urutan tahun, presentase, atau angka-angka. Kemudian yang ketiga, ajukan pertanyaan tentang tujuan tabel atau grafik itu. Caranya dengan mengubah judulnya menjadi pertanyaan. Misalnya di mana, seberapa banyak, berapa kemajuannya, kelompok mana, dan seterusnya. Dan jawabannya diharapkan ada dalam tabel atau grafik tersebut. Dan langkah terakhir, bacalah tabel atau grafik itu. Dan selalu ingat tujuan membaca dan informasi apa yang diperlukan. Jadi tambahan lagi, setelah membuat pertanyaan itu dari 5W plus 1H, kita bisa menemukan jawabannya dalam tabel atau grafik tersebut dan kemudian bisa mencatat poin pentingnya dan kemudian bisa kita sampaikan dalam suatu narasi yang tersusun urut ya. Jadi contoh tabel jumlah transmigran umum dan transmigran swakarsa. Jadi dengan melihat tabel di atas, kita bisa melihat dengan jelas data jumlah transmigran, baik transmigran umum, swakarsa, dari tahun 1984
sampai tahun 1989 dan menggunakan tabel ini untuk memahami suatu bahasan yang lebih jelas dibanding kita hanya membaca uraiannya. Jadi dari tabel itu kita bisa dapat gambaran, oh dapat jadi seperti ini, lebih mudah ditangkap oleh otak ya, daripada harus membaca suatu narasi. Tapi tetap kita untuk menjelaskan ke orang lain, kita tetap perlu suatu narasi itu. Dan yang di bawahnya ada contoh grafik angkatan kerja di Indonesia menurut tingkat pendidikan tahun 1989. Dan dari grafik di atas, data angka angkatan kerja di Indonesia itu dapat mudah kita ketahui dengan hanya melihatnya. Nah, kemudian suara saya double ya. Kalau yang lain gimana? Nangkepnya jelas apa juga double? Enggak ya. Oke, saya lanjut ya, tugas halaman 70. Di sini saya minta masing-masing mendeskripsikan tabel atau grafik pada halaman 69 tadi. Dan masing-masing siswi boleh pilih salah satu, mau mendeskripsikan tabel saja atau grafik saja. Saya kasih waktu persiapannya 5 menit, terutama yang belum membaca di yang tugas 68 tadi ya. Saya sebutkan Amini, Atun, Awin Mu'alifah, kemudian Risalia, Rianti, Natalia, Wiwi Rahayu, dan Agustina. Yang sudah Eka selalu. Yaudah, saya ke Eka dulu ya. Yang lain yang saya sebutkan namanya tadi bisa menyusul. Bukan membuat tabel ya, tapi mendeskripsikan atau membuat narasi cerita dari tabel tersebut. Seperti apa gitu. Kak, kok ini ya susah mikrofonnya nyalanya. Terserah ya, boleh pilih, boleh grafik atau tabel. Kalau gitu ke Ana Meli aja dulu ya. Ya, silakan. Halo. Halo ya. Halo ya. Grafik angkatan kerja di Indonesia menurut tingkat pendidikan tahun 1989. Dari grafik di atas, data angkatan kerja di Indonesia menurut tingkat pendidikan pada tahun 1989 dan dapat dengan mudah diketahui dari berapa persennya. Untuk yang tidak sekolah 15%, tidak tamat SD 25%, tamat SD 21%,
tamat SLTP 9%, tamat SMU 14%, tamat perguruan tinggi kira-kira 5%. Udah Bu, makasih. Ya, terima kasih. Ya, Ana Meli. Ya, jadi seperti itu ya contohnya Sarah, cara membaca grafiknya. Kemudian selanjutnya Ratmi ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumlah transmigran umum dan transmigran Swakarsa tahun 1984, 1985 sampai 1989 2000. Menurut jenisnya terbagi menjadi transmigran umum, di mana pada tahun 1984, 1985 Pelita 4 mencapai 51.558. Tahun 1985, 1986 mencapai 76.682. Tahun 1986, 1987 mencapai 46.351. Tahun 1987, 1988 mencapai 23.134. Tahun 1988, 1989 mencapai 27.607. Dan hingga tahun 1989 2000 mencapai 27.607. Sedangkan transmigran Swakarsa pada tahun 1984 1985 mencapai 50.330. Kenaikan demi kenaikan terjadi dari tahun per tahun. Tahun 1985, 1986 mencapai 87.665. Tahun 1966, 1987 mencapai 126.508. Tahun 1987, 1988 mencapai 140.813. Tahun 1988, 1989 mencapai 117.412. Hingga tahun 1989, 2000 jumlahnya sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 117.412. Maka kita bisa ketahui jumlahnya. Pada tahun 1984, 1985 jumlahnya 10.188. Kenaikan juga terus terjadi di tahun 1985, 1986 mencapai 166.347. Tahun 1986, 1987 jumlahnya mencapai 172.859. Tahun 1987, 1988 jumlahnya meningkat 163.974. Tahun 1988, 1989 jumlahnya mencapai 145.109. Dan jumlah pada tahun 1989, 2000 masih tetap sama seperti tahun sebelumnya, yaitu 145.109. Sudah Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Ratmi. Selanjutnya kita ke Riri ya, coba Riri. Semoga mic-nya bisa nih.
Ya, bisa, yuk. Halo, halo. Saya nggak dengar suaranya Riri nih. Nggak dengar loh. Halo? Kayaknya masih ada trouble. Kemudian ke Talksball lagi ya, coba. Semoga bisa. Jadi suaranya nggak dengar saya tadi. Oh iya, Mini sudah saya absen juga. Boleh yang tadi udah baca halaman 68, boleh baca tabel lagi. Ya, halo Bu. Ya, halo ya Kak. Nggak pakai mic nih Bu, suaranya mungkin nggak begitu jelas. Soalnya lagi di rumah sakit. Oh ya, ya udah, nggak apa, masih kedengaran kok suaranya. Dapat kita lihat bentar ya Bu. Jumlah transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa tahun 1984 sampai dengan 1985 dan 1989 sampai dengan 2000. Dapat kita lihat jumlah penduduk pada tahun 1985 sampai dengan 1984 sampai dengan 1985 yang melakukan transmigrasi umum mencapai 51.558 penduduk. Ini sedikit lebih banyak dibandingkan penduduk yang melakukan transmigran swakarsa yang berjumlah 50.330. Sedangkan transmigran umum pada tahun 1989 sampai dengan 2000 yang tercatat dalam grafik pelita 4 mencapai menjadi 27.607 penduduk dan angka transmigran swakarsa meledak mencapai 117.412. Angka ini dua kali lipat dari jumlah transmigran swakarsa pada tahun 1984 sampai dengan 1985. Udah Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Eka. Ya, Risalia ini tanya, Risalia kan yang halaman 68 belum baca. Kalau yang tugas halaman 68 udah selesai, boleh baca. Itu, kemudian kalau yang mau baca langsung halaman 70 juga boleh. Tapi ini masih urut ya. Selanjutnya ke Koti. Grafik angkatan kerja di Indonesia menurut tingkat pendidikan tahun 1989. Halo? Kotia suaranya nggak keluar. Nah, Bu, Iya. ada grafik di atas menjelaskan Halo? Kotia. Kok hilang suaranya? Lagi nih, bersin. ada Bu. Iya, sudah dengar. Ayo langsung. Yang tidak sekolah dari 15%. Tidak tamat SD 25%. Tamat SD 20%. Tamat SLTP 10%. Tamat SMU 15%.
Perguruan tinggi 5%. Halo, Kak Tia, hilang lagi suaranya. Oh, sudah selesai ya ini ya? Oke. Selanjutnya ke siapa lagi? Wiwi ya, coba ke Wiwi ya. Oh, kok? Halo? Halo, dengar Iya, sudah dengar Dengar suaranya. suara Iya, sudah dengar suaranya. jumlah transmigrasi umum dan transmigran swakarya pada tahun 1984 sampai dengan 1985, 1989 sampai dengan 2000. Jenis transmigrasi umum tahun 1984 sampai 1985 mencapai 51.558.000. Tahun 1985 sampai dengan 1986 mencapai 76.682. Tahun 1986 sampai 1987 mencapai 46.351. 1987 sampai dengan 1988 23.134. 1988 sampai dengan 1989 mencapai 27.607. 1989 sampai dengan 2000 mencapai 27.607. Transmigrasi swakarsa tahun 1984 sampai dengan 1985 50.330. 1985 sampai dengan 1986 mencapai 87.665. 1986 sampai dengan 1987 mencapai 126.508. 1987 sampai dengan 1988 mencapai 140.813. 1988 sampai dengan 1989 mencapai 117.412. 1989 sampai dengan 2000 mencapai 117.412. Pada tahun 1984 sampai dengan 1987, transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa mencapai peningkatan. Dan tahun 1988 sampai dengan 2000, jumlah transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa tidak mencapai peningkatan atau tetap. Ya, halo, Wiwi. Silakan baca yang halaman 68 juga ya. Halaman 68 juga ya. Oh, 68. 68 yang mana, Bu? Yang tadi, yang berita itu. Oh, yang berita tadi ya. Oke. Oke, kasus sodomi. Sumber dari Liputan 6 SCTV. Keluarga bocah tersangka sodomi berharap anaknya sembuh. Di rumah yang sangat sederhana, keluarga S tersangka kekerasan seksual masih dirundung duka.
Wijan tak pernah menyangka anak keenamnya menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap 5 bocah lain. Bocah S memang sempat diperiksa polisi terkait. Kendati tidak ditahan, polisi terus mendalami kasus tersebut guna mengungkapkan pelaku lain. Bocah S masih terpukul perasaannya setelah tindakannya mencuat dan mengembarkan warga kampung. Keluarga S berharap kasus yang membelit anaknya bisa diselesaikan secara kekeluargaan, sekaligus membina S agar tidak mengulangi hal serupa. Saat ini, polisi masih mendalami pelaku lain, karena diduga kuat bocah S juga menjadi korban kekerasan seksual, sehingga ia akhirnya berbuat yang sama kepada teman sepermainannya. Kasus pedofilia hampir bersamaan waktunya, seperti kasus di Jakarta International School, dan kasus Emon di Sukabumi dengan korban 122 anak. Kasus Samai, yakni pria lajang asal Tegal, Jawa Tengah dengan korban cukup banyak. Dari hasil keterangan tersangka, jumlah korbannya lebih dari 100 anak. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Mimi. Ya, sama-sama, Mimi. Mikrofonnya kok nggak bisa dimatikan? Hah? Nggak bisa dimatikan ya? Dari sini nggak ada itunya, Bu. Nggak ada penunjuknya buat matiin. Sini kali. Oh ya, oke. Ya, jadi apa itu namanya tadi ada beberapa kata yang pembacaannya kurang tepat seperti Jakarta International School ya. Tadi Bibi bacanya schoolnya itu berasa kayak school gitu. Harusnya Jakarta International School. Kemudian waktu itu si Siti Aminah juga membacakan Lion Air. Nah, R-nya itu dibaca air gitu ya. Jadi kayak apa? Terlalu membaca ejaannya dengan benar. Padahal sebetulnya harusnya Lion Air saja. Selanjutnya ini Santi ya. Selamat malam. Berikut contoh grafik. Halo, kedengeran? Ya, sudah dengar. Berikut contoh grafik angkatan kerja di Indonesia menurut tingkat pendidikan tahun 1989. Dari tingkat tidak sekolah mencapai 15%, tidak tamat SD 25%, sedang yang tamat SD mencapai 21%, tamat SLTP 9%, tamat SMU 14%, perguruan tinggi 6%. Sudah, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Terus saya ke Risalia ya. Halo. Halo, Bu. Iya. Halo. Iya. Halo, Bu. Silakan Dengar, langsung Bu. dibaca dengar. Silakan langsung dibaca dengar. Halaman 68 dulu ya, Bu. Iya, Iya, Judulnya, Penggemar Roma isyaratkan merapat ke Prabowo. Sumber berita merdeka.com, edisi Kamis 15 Mei 2014. Meski mantan bakal calon presiden PKB, Roma Irama belum menyatakan akan merapat
ke capres manapun. Namun sejumlah penggemar Raja Dangdut tersebut tergabung dalam Forsa, yaitu Friends of Roma and Soneta, menyatakan pendukung bakal capres dari Gerindra yaitu Prabowo. Dukungan tersebut tinggal mendukung restu dari Roma. Sebelumnya, Forsa mendukung sikap mantan bakal calon presiden tersebut, PKB, menolak koalisi PKB dengan PDIP Perjuangan. Mereka menganggap bakal capres PDIP sebagai tokoh yang cacat moral dan etika, karena pimpinan PKB tak menghormati etika politik, mengecewakan Rhoma Irama, pendukung dan penggemarnya yang telah bekerja keras membesarkan PKB selama ini, kata Zainal, salah satu ketua Forsa Jakarta Barat. Sorry Bu. Halo. Ya, lanjutkan. Ya, Udah lanjutkan. Bu. Udah Bu. Oh, udah. Yang halaman 69 sekalian Bu. Iya, boleh sekalian langsung. Iya, boleh sekalian langsung. Jumlah transmigran umum dan transmigran swakarsa. Perbandingan transmigran umum dan transmigran swakarsa dari tahun 1984 atau 1985 sampai 1989 sampai tahun 2000. Kedua transmigran ini sama-sama mengalami kenaikan jumlah angka dari tahun ke tahun. Tahun 1984 atau 1985, transmigran umum mengalami kenaikan 51.558, sedangkan transmigran swakarsa 50.330. Kenaikan ini terus melonjak dari tahun ke tahun hingga sampai tahun 1989 atau tahun 2000. Transmigran umum sebanyak 27.607, sedangkan transmigran swakarsa sebanyak 117.412. Dan total jumlah Halo Bu. Ya, masih dengar. Ya, masih dengar. Jumlah transmigran umum dan transmigran swakarsa jumlah keseluruhannya yaitu dari tahun 1994 atau 1985 sebanyak 10.188, dan tahun 1999 atau tahun 2000 sebanyak 145.109. Makasih Bu. Oke, sama-sama Risalia. Selanjutnya, ini Ayu Mas Ayu ya. Ngacungnya sebelum Santi. Ya udah kalau gitu kita ke Ayu Mas Ayu dulu, selanjutnya Minzi ya. Halo? Halo, udah dengar Bu? Iya, sudah. Saya bikinnya yang grafik. Oke. Seberapa banyak angkatan kerja di Indonesia menurut tingkat pendidikan tahun 1989? Dari grafik di atas, data angkatan kerja di Indonesia menurut tingkat pendidikan pada tahun 1989, persentasenya adalah 15% tidak sekolah, 25% tidak tamat SD, 21% tamat SD, 9% tamat SLTP, 14% tamat SMU, dan perguruan tinggi mencapai 6%. Angkatan kerja di Indonesia tahun 1989 yang paling tinggi adalah tidak tamat SD, sedangkan perguruan tinggi paling rendah. Sudah Bu? Iya. Terima kasih. Selanjutnya ke Minzi ya.
Halo, Ya, halo. Assalamualaikum. Da- Halo, data jumlah transmigrasi umum dan transmigran Swakarsa tahun 1984 garis miring 1985 sampai 1989 garis miring 2000 adalah sebagai berikut. Transmigran umum tahun 1984 garis miring 1985 51.558 dari tahun 1985 garis miring 1986 menjadi 76.682 sampai 1986 garis miring 1987 menjadi 46.351. Tahun 1987 garis miring 1988 23.134. Tahun 1988 garis miring 1989 27.607. Tahun 1989 garis miring 2000 27.607. Transmigrasi Swakarsa tahun 1984 garis miring 1985 50.330. Tahun 1985 garis miring 1986 87 665. Tahun 1986 garis miring 1987 126.508. Tahun 1987 140.813. Tahun 1988 garis miring 1989 117.412. Tahun 1989 garis miring 2000 117.412. Jumlah perbandingan dari keduanya tahun 1984 garis miring 1985 10.988. Tahun 1985 garis miring 1986 166.347. Tahun 1986 garis miring 1987 172.859. Tahun 1987 garis miring 1988 163.974. Tahun 1988 garis miring 1989 145.109. Tahun 1989 garis miring 2000 145.109. Dengan demikianlah jumlah data transmigran umum dan transmigrasi Swakarsa tahun 1984 garis miring 985 sampai tahun 1989 garis miring 2000 mengalami peningkatan. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tadi Minsi membaca 145.109 ya. Itu kurang tepat bacaannya karena ada kosong itu tidak tepat pembacanya. Jadi yang benar 145.109 atau 126.508 itu yang benar ya. Selanjutnya ke Siti Aminah ya. Halo Bu. Iya.
Grafik angkatan kerja di Indonesia menurut tingkat pendidikan tahun 1989 diantaranya yaitu 15% tidak sekolah, 25% tidak tamat SD, 21% tamat SD, 9% tamat SLTP, 14% tamat SMU, 6% perguruan tinggi. Dari data Siti Amina, ya maaf ya, ini saya matikan karena suaranya berisik sekali. Nggak apa-apa, nggak baca yang ini nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya yang mau baca lagi siapa ya? Tolong menulis di chat yang mau baca lagi. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Nggak ada ya? Lanjut, oke. Kita ke bagian D, menyusun paragraf persuasi. Di sini indikatornya diharapkan bisa mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi paragraf persuasi berdasarkan hasil penelitian. Kemudian menyusun kerangka paragraf persuasif, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi paragraf persuasif, dan kemudian menggunakan kata penghubung antar klausa seperti karena, jika, kalau, seperti dalam paragraf persuasif. Kemudian menyunting paragraf persuasi dari punya teman. Nah, apakah paragraf persuasi ini? Paragraf persuasi adalah paragraf yang bertujuan memengaruhi pikiran, pendapat, atau sikap pembaca dengan memberi penekanan aspek emosional. Dan topik pada paragraf persuasi hendaknya dapat merangsang niat pembaca untuk mengetahui, memahami, dan pada akhirnya bersedia melakukan anjuran yang tertuang dalam karangan. Topik tersebut harus dirumuskan dengan jelas dan dengan bahasa yang singkat tetapi mudah dipahami. Contoh topik yang dapat digunakan dalam paragraf persuasi yaitu pembakaran hutan penyebab polusi, pelanggaran lalu lintas penyebab kecelakaan. Nah, menentukan topik merupakan langkah awal untuk menyusun paragraf persuasi. Untuk meyakinkan pembaca mengenai apa yang dipersuasikan, penulis harus bisa menimbulkan kepercayaan kepada pembaca. Untuk itu, dalam paragraf ini sangat membutuhkan fakta, gambar, dan grafik, serta bukti-bukti untuk merangsang pembaca mengambil keputusan sesuai dengan keinginan. Nah, di sini ada contoh paragraf persuasi. Kandungan minyak alami dalam pijan baby oil membuat kulit si kecil menjadi bersih total, tidak menyebabkan iritasi, bahkan mampu mencegah terjadinya kulit kering dan lecet hingga bagian lipatan yang sulit dijangkau. Dengan pijan baby oil, kulit buah hati Anda menjadi lembut dan sempurna serta membuat orang lain menjadi penasaran kalau belum menyentuhnya. Persuasi atau persuasif itu sama ya. Jadi nama lainnya bisa persuasi, persuasif, atau persuatif. Gitu. Jadi memang seperti iklan di sini karena sifatnya mengajak. Iklan ini tidak harus iklan komersil ya. Jadi bisa juga iklan non komersil. Contohnya mengajak dalam suatu kegiatan. Kegiatan apa? Misalnya penanaman pohon kembali, atau misalnya mengajak untuk rajin belajar, atau misalnya mengajak untuk tertib lalu lintas. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya intinya paragraf ini adalah mengajak orang untuk mengikuti apa pendapat kita. Jadi bisa dalam bentuk iklan yang tadi yang komersial, atau yang bisa juga dalam topik yang non komersial, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke tugas halaman 71. Di sini tugasnya kan
mendaftar minimal 10 topik ya. Kemudian dari 10 topik itu dipilih 3 dan dari 3 topik dipilih 1. Nah, sekarang saya singkat aja ya, langsung dipilih 1 topik yang bisa dikembangkan menjadi paragraf persuasi. Jadi masing-masing siswa membuat kerangka karangan, kemudian susun menjadi paragraf persuasi. Saya kasih waktunya 5-10 menit ya. Yang udah bisa baca sekarang sambil menunggu waktunya habis ya. 9 menit lagi. Baik, oke, talksball dulu ya kayaknya yang ini. Yang ngacung. Urut ya dari atas. Ya, langsung pilih saja 1 topik dan langsung dibuat paragraf persuasinya. Yang saya pilih adalah Indonesia Hotel, Bu. Jangan tertipu. Ya, Indonesia Hotel. Dengar. Indonesia Hotel, Bu. Jangan tertipu oleh tampilan luarnya yang tampak sempit. Indonesia Hotel memiliki kamar yang lega, memiliki taman yang hijau di tengah-tengah hotel yang cocok untuk duduk-duduk santai sambil menikmati kesejukan, serta tempat parkir yang cukup untuk 4-5 mobil. Pelayanan yang ramah dan kamarnya yang bersih membuat Indonesia Hotel terkenal di kalangan wisatawan. Indonesia Hotel yang hanya berjarak sekitar 400 meter dari Jalan Malioboro dan memiliki 20 kamar, musola, dan tarif terjangkau ini juga menyediakan sarapan dengan biaya 10.000 per porsi dengan menu yang tidak kalah dari hotel-hotel bintang 5. Jadi, jika Anda ingin berlibur ke Malioboro, Anda bisa berkunjung ke hotel ini. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Eka. Ya, jadi contohnya seperti apa yang sudah dibacakan oleh Eka, hanya 1 paragraf aja ya. Selanjutnya ke ini ya, Ayu Mas Ayu lagi. Yang ngacung dari atas. Oke, yuk. Halo, Bu. Ya. Ini saya sambil promosi, Bu. Oke. Judulnya Gandrung Banyuwangi. Menurut asal mulanya, Gandrung Banyuwangi berkisah tentang terpesonanya masyarakat Blambangan pada Dewi Padi atau Dewi Sri yang membawa kesejahteraan bagi rakyat. Tarian ini dibawakan sebagai ucapan syukur pasca panen. Dengan bergulirnya waktu, Gandrung Banyuwangi menjadi tarian tradisional Banyuwangi. Gandrung Banyuwangi masih memiliki nilai seni yang patut diacungi jempol. Jika ingin melihat tarian serta patung-patung gandrung, tidak ada salahnya untuk mengunjungi Kabupaten Banyuwangi, tepatnya Jawa bagian timur yang berbatasan dengan Pulau Bali. Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Iya, ini tadi yang habis ngacung pertama kan Eka. Selanjutnya ini saya lihat di sini Ayu itu yang ngacung duluan. Selanjutnya baru Riri ya kan. Semoga mic-nya bisa ini ya Riri. Ya, sudah dengar ya. Silakan langsung baca. Judulnya Kita semua mengetahui lingkungan kota Jakarta sudah sangat prihatin. Banyak sekali sungai kota ada limbah yang teratur serta pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor yang semakin banyak.
maaf suaranya berisik. Nggak bisa terdengar jelas dari sini. Yaudah kalau gitu ke ini Minzi dulu ya. Kayaknya Minzi ini terakhir. Selanjutnya yang kebagian kita lanjut nanti pertemuan selanjutnya ya hari Minggu. Judulnya banjir ya Bu ya, paragraf persuasinya. Iya. Banjir telah menjadi masalah umum masyarakat Jakarta. Banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam banjir, mulai dari kerugian material dan juga kerugian non-material. Namun perlu kita sadari penyebab banjir sendiri ialah ulah manusia yang selalu merusak alam. Mulai dari penebangan pohon liar, membuang sampah sembarangan, sampai mengotori sungai. Oleh karena itu, agar kejadian banjir ini tidak terulang lagi, perlu adanya sikap nyata dari kita untuk menjaga lingkungan. Udah Bu, gitu aja. Iya. Ini yang barangkali dibacakan Minsi, persuasifnya masih kurang ya. Jadi lebih kayak ke paragraf ini ekspositoris. Jadi apa itu penjelasan, kurang dari mempengaruhi pembacanya. Misalnya dari banjir itu kita jangan buang sampah sembarangan, atau misalnya kita apa itu nggak boleh menebang hutan secara liar. Nah seperti itu. Ya, ini udah hampir selesai ya waktunya kita. Masih ada 3 menit lagi sih sebenarnya. Nanti yang belum kesempatannya bisa dilanjutkan pertemuan selanjutnya ya, yang belum membacakan. Seperti terutama yang ini belum membaca sama sekali. Amini, Atun, Awin Mu'alifah, kemudian Natalia Saryanti, dan Agustina. Jadi misalnya kalau itu emang nggak bisa untuk bersuara di kelas, bisa kirim tugasnya lewat inbox saja. Ya. Ya, ini udah sisa waktunya 2 menit lagi. Mungkin saya akhiri saja ya kelas kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya karena itu asalnya dari saya sendiri. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.